Dampak atau masalah yang timbul apabila katak porang kita itu ambruk ya, ambruk. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan karena seperti janji saya pada video sebelumnya, yakni dampak tanaman porang apabila tanaman kita itu ambruk, roboh. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya. Nanti untuk kelangsungan, jangan sampai dengan adanya roboh itu kita tidak bisa memanen ya, tidak bisa memanen ya. Itu perlu ya, apabila tanaman kita roboh ya, nanti dampaknya pada mata tempat yang roboh atau batang yang roboh ini biasanya itu nanti otomatis karena ada batang itu ada cairan. Nah, cairan dari batang itu yang roboh, dan itu apabila tertekuk ini tertekuk atau mungkin roboh karena akarnya terangkat kan itu. Nah, ini bisa saja sangat mungkin ya, yang banyak itu terjadi akan menimbulkan jamur ya. Penyakit porang pada dasarnya itu paling rawan itu ialah penyakit yang disebabkan karena jamur. Karena begitu jamur menyerang nanti, menyerang itu karena yang dari ini sudah mulai roboh, terus ini akan agak busuk-busuk dikit, timbul bintik-bintik. Begitu ini roboh, ini ada cairan dari batang yang keluar, atau mungkin batangnya itu sudah terganggu ya, agak lemes. Nah, begitu ada air hujan, nah, air hujan ini kena air hujan itu biasanya yang banyak sekali menimbulkan jamur itu disebabkan karena air hujan yang kena batang yang sudah lemah. Nah, ini akhirnya nanti akan menimbulkan jamur yang banyak. Nah, jamur-jamur itu pada dasarnya pertama akan menyerang pada batang, akan turun sedikit, menyerang pada mulai mata umbi, sehingga pada waktu masa-masa vegetatif ya, untuk masa 3 bulan yang pertama, apabila jamur itu sudah menyerang pada umbi, masuk ke dalam umbi ya, nanti umbinya itu akan habis busuk. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita yang menyebabkan gagal panen. Nah, apalagi nanti panen kan itu, kita belum nyampe panen kita sudah gagal. Nah, ini tolong diperhatikan apabila ada mulai batang-batang yang sudah mulai ambruk ya, mungkin karena daunnya juga banyak, katanya sudah mulai pembentukan. Nah, ini tolong nanti dicek ya, dicek untuk di lahan, nanti secepatnya didirikan ya, didirikan, mungkin dikasih tiang. Terus untuk penanaman tiang, karena di dalam bawah itu ada umbi, ini sebaiknya ya nanti agak jauh ya, agak jauh, dikasih kayu, dikasih tiang, nanti batangnya mulai diikat ya, sekitar paling 3 hari 4 hari itu sudah, nanti dilepas pun itu sudah kuat lagi ya. Ini pengaruhnya pada ambruk itu karena ada angin yang besar, kekuatannya kurang ya, sistem penanaman yang kita gunakan keliru, mungkin kedalamannya kurang. Nah, kita sudah bahas ya di konten sebelumnya untuk masalah kedalaman, tolong nanti disimak lagi, dilihat lagi kedalamannya berapa. Inilah pengaruh-pengaruh yang terjadi ya untuk tanaman-tanaman yang ambruk. Nah, tanaman yang ambruk selain menimbulkan kadang seringnya itu ke penyakit jamur ya, ini bisa juga nanti untuk masalah ambruk itu, kalau ini ambruknya total dan itu sampai patah, secara otomatis ini pertumbuhan tunasnya akan terganggu ya, terganggu, sehingga pada tunas selanjutnya kalau itu masih bisa diselamatkan ya, tunas selanjutnya itu akan terganggu. Biasanya nanti untuk tunas selanjutnya cenderung akan lebih kecil ya, lebih kecil daripada tunas ini, sehingga apabila tunas lebih kecil, pertumbuhannya terganggu, pembesaran umbinya pun tidak akan maksimal, makanya perlu sangat dicermati sekali dari estimasi cara penanaman awal, terus tidak benarkan. Nah, untuk dampak-dampak yang terjadi pada tanaman itu, jangan sampai dengan adanya akibat dari awal pertama kita sudah salah, nanti akan menimbulkan permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya yakni masalah jamur. Yang kedua, tumbuh tunasnya akan tidak bisa maksimal
otomatis mengulang lagi dari nol. Yang ketiga ya, yang ketiga biasanya kalau sudah yang namanya ambruk itu umbinya terlalu dangkal. Nah, umbi-umbi yang terlalu dangkal nanti mengakibatkan pas seandainya itu pun bisa bertahan sampai dengan musim tanam, musim panen. Nah, itu secara otomatis nanti untuk umbinya dari tanah itu akan nongol ke atas. Nah, ini kelihatan sekali. Kalau umbi sudah kelihatan dan nongol sendiri, saya yakin itu estimasi umbinya pun tidak akan bisa maksimal. Pembesarannya kurang maksimal karena kedalaman yang kurang. Nah, ini akhirnya nanti kena sinar matahari, terus bisa juga nanti umbinya itu dampaknya akan kering ya. Yang di atas mulai sudah dorman, sudah tunasnya sudah tidak ada, ini akan jadinya kering. Begitu kering nanti di lahan ini akibatnya nanti mungkin ada kutu-kutu yang masuk ya. Mulai kering biasanya ada kutu-kutu yang masuk ke dalam umbi. Ini jadi mengakibatkan nanti orang-orang berpikir itu kena jamur ya. Padahal itu ialah serangan dari kutu. Kutu itu bisa masuk atau mungkin hama-hama masuk, itu pada dasarnya tidak menyerang pada umbi yang masih basah. Nah, kalau umbi yang masih basah karena umbinya rata-rata beracun, saya yakin itu aman dari serangan macam-macam hewan. Tapi kalau sudah umbinya itu kering, terus itu ada hewan-hewan masuk memakan umbi itu, menggerogoti sampai ke dalam, sehingga orang-orang mungkin beranggapan bahwa itu kena jamur, padahal itu ialah kena kutu yang diakibatkan karena pertama ya kering karena matahari, yang keduanya juga diakibatkan karena adanya jamur yang mungkin menyerang, terus di situ tidak maksimal, mungkin bisa terselamatkan, agak berlubang. Nah, itu akhirnya nanti itu di situ kutunya masuk. Ada juga untuk bakteri yang menyerang. Pada dasarnya bakteri kadang membuat umbi-umbi itu bercacar, ya, umbi bercacar dan sebagainya. Untuk mengantisipasi masalah-masalah itu, dikembalikan lagi pada konten-konten sebelumnya. Dari awal pengolahan lahan, nutrisi yang dibutuhkan, terus untuk pupuk dasar ya. Kembali lagi kepada pupuk dasar yang kita berikan, itu diusahakan nanti sudah terfermentasi ya. Akibatnya apabila pupuk-pupuk yang belum difermentasi itu sangat-sangat besar, timbulnya jamur sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang baru menyaksikan atau menemukan konten ini ya, jangan terburu-buru untuk menanam. Kalau saatnya musim tanam ini, pada dasarnya ya saat ini ialah bulan 11. Di luar bulan 11 itu sudah tidak layak lagi tanam ya. Boleh tanam di bulan 12 atau bulan Januari, itu untuk tanaman-tanaman tertentu, yakni tanaman-tanaman yang dari polybag ya, bibit polybag yang sudah disemai pun juga dari saat ini karena saat ini lebih baik menanam ya daripada tanaman-tanaman sebelumnya, atau mungkin bulan-bulan sebelumnya sudah menanam. Nah, ini akibatnya perawatan pada bulan-bulan sebelumnya itu nanti akan besar sekali. Dampaknya pun juga sangat besar sekali. Yang di belakang mungkin saya tanam mungkin sekitar 3 bulan kurang lebihnya. Nah, itu dampaknya di belakang sana itu juga banyak sekali daun-daun yang terbakar. Sekalipun yang gulutan yang ketiga itu dari umbi, itu pun juga banyak yang terbakar karena cuaca yang panas. Nah, ini dampak-dampak apabila tanaman kita roboh ya. Nanti tolong diperhatikan kedalaman lagi ya dalam tanam, supaya nanti kita mengatasi untuk masalah-masalah kurang itu sudah paling tidak kita ada yang memberikan informasi ya, dampaknya kayak gini, dampaknya kayak gitu, sehingga diharapkan nanti untuk tanaman kita itu nanti bisa tumbuh maksimal untuk panen yang besar, melimpah kan itu. Mungkin dari saya itu dulu. Semoga Anda semua sukses dalam bercocok tanam, berkah selalu, semangat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.